malam teman-teman. Kalau terima kasih ya udah meluangkan waktunya untuk join webinar kami Cool On Virtual Academy. Sekolah S2 atau spesialis kedokteran gigi, baiknya pilih yang mana gitu. Mungkin teman-teman mahasiswa atau dokter gigi atau teman-teman SMA yang mau tahu tentang kedokteran gigi itu kayak gimana, bisa banget ikut acara ini. Nah, untuk teman-teman sebelumnya kita absen dulu yuk gitu. Mungkin teman-teman ini dari FKG mana aja gitu, kalau boleh tahu. Boleh tulis di kolom komentar ya gitu. Nah, di sini kita udah ada 2 pembicara yang sangat fenomenal. Ada Dokter Amalia sama ada Dokter Angela nih. Nah, Dokter Amalia nanti akan menjelaskan sedikit tentang S2. Jadi ini sebenarnya sharing session buat teman-teman yang masih bingung abis lulus mau kemana, itu bisa nanti ditanyain ke Dokter Amalia sama Angela tentang pengalaman mereka, seperti itu. Nah, sapa-sapa sama pembicaranya dulu ya kali. Apa kabar Dokter Amalia? Halo, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Apa kabar Dokter Angela? Halo, apa kabar semuanya? Sehat dok? Sehat, alhamdulillah. Ya, malam ini sharing-sharing ya dok ya tentang pengalamannya. Kan ini mahasiswa biasanya agak bingung nih dok, abis lulus nanti itu mau ngapain gitu. Jejaknya harus kemana dulu nih biar sesuai dengan keinginannya nanti gitu. Kali bisa sharing-sharing pengalaman, terus gimana baiknya pilih yang mana gitu. Soalnya kan pasti dokter sebelum memilih S2 atau spesialis udah ada pertimbangannya masing-masing gitu. Kenapa pilih S2, kenapa ngelakuin spesialis dulu gitu kali ya dok. Jadi nanti agendanya hari ini teman-teman dokternya akan presentasi dahulu, Dokter Amalia akan presentasi dahulu, terus kemudian dilanjutkan dengan Dokter Angela yang akan sharing tentang kehidupan spesialis. Terus selanjutnya kita akan diskusi. Nah, buat teman-teman yang punya pertanyaan bisa tulis di kolom chat. Nanti aku bantu bacain buat dokter-dokternya gitu. Nah, malam ini juga itu ada merchandise dari The University of Sydney dari Dokter Amalia. Buat 2 penanya terbaik nanti akan dikasih hadiah sama Dokter Amalia. Tapi untuk ongkirnya nanti bisa ditanggung teman-teman ya gitu. Nanti bisa hubungin ke adminnya, admin coolon.coolden buat sharing alamatnya gitu. Itu kali ya dok ya. Kita mulai aja kali ya dok ya. Boleh. Udah. Sebelumnya saya sharing tentang CV-nya Dokter Amalia dahulu. Untuk Dokter Amalia ini beliau melakukan sekolah kedokteran gigi sarjana dan profesi di Universitas Airlangga dan lulus tahun 2016. Beliau kemudian melanjutkan Master of International Public Health di The University of Sydney. Beliau adalah LPDP awardee di tahun 2017, kemudian punya Achievement Gold Medal for Poster Presentation di PIMNAS 2012, Silver Medal for Presentation kategori di PIMNAS tahun 2012 juga, dan First Winner Health Science Seminar and Entrepreneur Competition tahun 2013. Untuk international experience-nya sendiri, beliau join short-term stay 6-month program at Hiroshima University tahun 2015, kemudian juga join Hiroshima Conference on Education and Science in Dentistry tahun 2015. Beliau juga sering menjadi pembicara-pembicara di acara seminar gitu. Silahkan. Jadi beliau ini adalah pembicara yang luar biasa nih kalau saya lihat nih profilnya gitu. Nah, monggo dokter kalau mau sharing tentang pengalamannya mungkin bisa dimulai dok. Oke, jadi mulai ya. Bentar ya, aku share screen dulu ya. Suaraku udah jelas ya, Met? Jelas kok dok. Oh iya. Bentar. Aku deg-degan. Ya, udah ya. Udah dimulai nih. Udah yang join udah. Ya udah lah ya. Udah banyak dok, udah 277 dok. Oh ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para
sejawat dan calon sejawat sekalian. Perkenalkan, nama saya Amalia Ayu Zulfiana. Bisa dipanggil Lala, teman-teman dipanggil Lala. Cuman untuk saat ini kebetulan pembicaranya itu sama-sama dipanggil Lalanya. Jadi ini mungkin teman-teman bisa panggil saya Amalia aja ya. Oke, mungkin sekarang langsung aja saya mau sharing aja sebenarnya tentang gimana sih sekolah S2 setelah setelah lulus dokter gigi itu gitu. Oke. Nah, pasti teman-teman pada bingung ya. Sebenarnya sih ini pribadi saya sendiri ya, bingung sebenarnya pas udah lulus itu seneng. Cuman itu tuh masuk kegalauan yang selanjutnya nggak sih? Jadi kayak wah lulus nih gitu, udah nggak koas, sudah itu apa. Terus ternyata kok malah pengen kerja nggak ya? Terus pasti pengen kerja, cuman pasti ada jiwa-jiwa ambisiusnya orang-orang itu tuh pasti aduh aku pengen sekolah lagi nih. Nah sekarang pertama setelah lulus dokter gigi nih ada yang pengen cuan, pengen langsung kerja, ya udah silakan, nggak apa-apa, nggak ada yang larang juga sih. Cuman beberapa dari lulusan dokter gigi itu pasti ada yang mikir, wah ya kayaknya kurang nih dokter gigi doang, kayaknya kurang nih soalnya dokter gigi udah banyak nih, cari pengalaman lain kayak gitu kan. Nah ada juga yang memilih untuk sekolah lagi. Setelah sekolah lagi mikir lagi nih, sekolah apa ya enaknya gitu. Akhirnya spesialis atau S2 ya gitu. Akhirnya kemarin aku kan fokusnya ke S2 atau master. Ya udah akhirnya oke, sekarang kalau udah menentukan untuk master, akhirnya ada galau lagi nih di S2 atau master ini ambil yang di luar negeri atau dalam negeri ya. Terus ada lagi kalau misalkan emang yang di luar negeri biasanya tuh ada yang termasuk clinical atau non clinical atau yang coursework atau yang research. Ini teman-teman mungkin ada yang masih bingung ya, ini coursework itu gimana, research itu gimana, nanti aku jelasin di slide selanjutnya. Nah akhirnya kalau misalkan teman-teman ada yang mau memutuskan untuk melanjutkan sekolah S2 pasti melalui beberapa pertimbangan gitu loh. Ini aku sharing pertimbanganku sendiri ya. Mungkin sekarang dipikir pertimbangannya pertama, kenapa harus memilih master ya? Pasti yang pertama life plan dulu atau career plan dulu. Pasti pas pertama kali jadi maba, jadi FKG pasti udah kayak mikir, wah masuk FKG nih ntar jadi dokter gigi gitu. Pasti jadi dokter gigi. Terus jadi dokter gigi rencanaku apa ya gitu. Pasti kebanyakan dari teman-teman pasti udah tahu lah ya rencana ke depan gitu. Cuman ini menurut saya pribadi sendiri tuh ini tuh memang penting lah ya, masa kita hidup nggak ada tujuan gitu. Cuman menurut saya tuh bukan yang paling utama. Soalnya kenapa di dalam suatu perjalanan kita kan pasti banyak rintangan dan tantangan ya. Pasti ada suatu saat di mana kita juga harus adaptasi dengan keadaan tersebut. Jadi ya itu. Terus pertimbangan selanjutnya selain life plan kita sama career plan kita, itu personal skill sama personal preference. Maksudnya teman-teman pasti setelah sekolah dokter gigi selama kurang lebih 5 tahun itu pasti ada kecenderungan tersendiri. Misalkan wah aku suka nih tentang manajemen kesehatan, misalkan manajemen kesehatan gigi. Maksudnya bukan ke arah yang klinis, bukan ke arah yang spesialis gitu. Mungkin teman-teman bisa mempertimbangkan untuk mengambil sekolah S2. Atau mungkin teman-teman pengen nih ada nih passionnya di misalkan bedah mulut atau di orto mungkin atau di pedo seperti dokter Angela kan. Cuman tapi aku kok bosen ya ngerjain pasien misalkan teman-teman bisa ngambil nih S2 cuman yang fokusnya ke pedo cuman bukan yang non klinis tuh bisa, jadi Master of Science tuh ada gitu dan sebagainya. Itu pasti itu salah satu pertimbangannya. Nah, yang ketiga pasti tentunya kesempatan atau opportunities. Misalnya, contohnya beasiswa yang tersedia. Ini sih sebenarnya bejo-bejoan gitu loh. Maksudnya kalau misalkan, aku udah pengen kayak gini nih. Cuman kebanyakan sih ya kalau S2 atau spesialis itu kebanyakan pasti banyak yang coba deh pakai beasiswa gitu. Nah, ternyata beasiswa yang tersedia itu terbatas. Misalkan
kayak kemarin tuh memang ada terbesit keinginan untuk ingin sekolah spesialis sebenarnya ya, jujur nih saya. Cuman ternyata untuk biaya kan nggak sedikit ya untuk biaya sekolah spesialis. Terus ternyata iseng-iseng cari-cari lagi, ternyata beasiswa yang tersedia itu untuk yang S2 dan master, dan ternyata setelah aku merenungkan lagi, itu ternyata ada kecenderungan juga yang pengen, oh ya kayaknya S2 juga enak nih, kayaknya aku pengen lebih ke manajemen kesehatan gigi dan mulut kayak gitu. Jadi maksudnya selain aku bisa ke klinis kerjain pasien itu, aku juga pengen nih kerja di balik layar gitu, kayak misalkan kerja di rumah sakit atau jadi public health advisor atau apapun lah, kerja terjun ke masyarakat, misalkan ke kayak ada health project kayak gitu. Oke, itulah beberapa pertimbangan kenapa aku memilih untuk melanjutkan S2. Nah, lanjut. Tadi aku udah singgung ya masalah macam-macam master program. Ini aku harus jelasin yang master by coursework sama ada master by research. Sekarang kalau yang master by coursework itu sebenarnya sih hampir sama kayak kita kuliah S1. Jadi kayak ada kelas, kita tuh ada kelas, ada jadwal yang fix gitu. Maksudnya apa? Kita milih-milih apa aja sih mata kuliah yang harus diambil gitu. Terus master by coursework ini juga ada examination, maksudnya ada ujiannya kayak S1 dulu. Kita pasti kan ada ujiannya kan, kayak gitu. Terus master by coursework ini bisa pakai tesis atau enggak, cuman kebanyakan jadi bisa lulus mendapat gelar title-nya itu bisa tanpa melakukan tesis. Dan memang sebenarnya kecenderungan master by coursework ini itu tuh diarahkan untuk mereka yang fresh graduates, maksudnya belum ada pengalaman banyak mengenai penelitian, karena kan aku bandingin sama master by research ya. Kalau yang master by coursework ini memang kebanyakan itu bagi mereka-mereka yang pengen mendapatkan kayak peningkatan di karirnya gitu loh. Jadi kayak peningkatan di karirnya gitu. Nah, akhirnya satunya ada master by research ya. Kalau kebalikannya bukan kebalikan sih. Salah satunya master by coursework itu ada master by research. Dari namanya sendiri ini jadi kayak ini tuh kita sekolah S2 master, cuma itu full melakukan penelitian. Jadi kita dibutuhkan untuk melakukan penelitian, dan pastinya punya punya dosen pembimbing lah istilahnya kayak gitu. Jadi misalkan kurang lebih nih biasanya tuh 1 sampai 2 tahun itu kita full penelitian. Terus dari situ kita nggak ada ujian juga, nggak ada ujian kayak coursework tadi, dan ini tesisnya tuh buat final assessment. Jadi pasti selama periode kelas ya, periode master itu nggak ada ujian tadi, benar. Terus tesisnya tuh buat final assessment-nya itu loh. Jadi untuk lulus mendapatkan gelar masternya itu kita harus melewati tesis defense, kalau teman-teman sering dengar ya. Nah, ini kalau misalkan teman-teman ada kecenderungan buat pengen ambil PhD, ini master by research itu biasanya jadi pilihan kayak gitu. Cuman, nah di sini aku nulis beberapa aja plus minusnya. Kalau misalkan kita ada di master by coursework ya. Pertama, kalau misalkan di master by coursework ini kita keuntungannya, menurut aku tuh ilmunya yang didapat lebih mendalam. Misalkan dari FKG nih, dari FKG misalkan ambil International Public Science, International Public Health. Jadi aku fokus ke satu topik itu tuh secara mendalam gitu. Tapi di sisi lain pengalaman risetnya tuh kita tidak sebanyak yang master by research. Begitu pula di master by research. Kalau misalkan master by research itu tuh keuntungannya pengalaman risetnya tuh banyak, dan outputnya pasti punya publication dan conference yang banyak, karena memang setahu saya master by research itu dituntut untuk melakukan publication dan conference kayak gitu. Cuman bukan negatif, kekurangannya itu yaitu cenderung lupa tentang ilmu dasar. Misalkan apalagi kalau misalkan ada yang pindah jurusan, bukan pindah jurusan sih,
misalkan nih dari FKG sendiri kan ilmunya kan dasar ya, ambil master by research ke misalkan regenerative dentistry misalkan, kayak gitu. Itu pasti bukan lupa sih sebenarnya, kayak apa ya, basic yang dulu yang mengenai ilmu dasarnya kedokteran gigi pasti mungkin tertutup sama tentang S2 itu yang tentang penelitian itu, kayak gitu. Semoga dapat dimengerti ya teman-teman. Oke, lanjut. Setelah teman-teman punya menentukan pengen lanjut S2 nih, teman-teman harus pilih kira-kira jurusannya di mana ya, sama sekolah di mana nih, kayak gitu. Nah, pertama teman-teman nentuin jurusan dan universitas tujuannya di mana. Dalam memilih, teman-teman tentu pasti pertimbangannya itu pertama mata kuliah apa saja yang didapat, relevan nggak sama tujuan teman-teman untuk ambil S2, kayak gitu. Yang kedua, fasilitasnya juga dipertimbangkan. Jadi kayak non akademis sama akademis, misalkan contohnya di saya ya dulu ya, mempertimbangkan di kampus saya dulu di USIT itu pasti ada kayak misalkan ada kayak ada kayak gini, ada beberapa fasilitas akademis non akademis, kayak misalkan yang non misalkan fasilitas ada akademis dan non akademis, misalkan ada beberapa, kalau kita bilang sih kalau yang di universitas itu ada kayak ekstrakurikuler gitu lah, kayak gitu. Ada yang fotografi, ada yang misalkan perkumpulan, misalkan saya kan perkumpulan muslimah itu ada juga seperti itu. Yang ketiga tentu faktor lingkungan di negara tujuan. Misalkan teman-teman harus mempertimbangkan juga nih, misalkan kan teman-teman ini sebenarnya untuk tujuan di luar negeri ya. Di luar negeri di sana musimnya ada berapa? Misalkan kalau misalkan teman-teman sulit beradaptasi untuk musim yang dingin, misalkan, itu juga sebenarnya berpengaruh sih sebenarnya ya. Korek, soalnya kan kita di sana nggak cuma belajar, kita di sana juga hidup ya istilahnya. Jadi banyak sedikit itu pasti mempengaruhi mental health kita gitu dalam melakukan pembelajaran master gitu. Tipsnya, ini tips untuk mempersiapkan kalau misalkan teman-teman udah paham nih, udah menentukan pilihan nih di mana ya kayak gitu. Itu tipsnya sih sebenarnya kalau misalkan teman-teman pengen kampus di luar negeri ataupun di dalam negeri sih nggak apa-apa sih, itu siapkan transfer ijazah dan berkas lainnya sebelum mencari dan apply universitas atau beasiswa. Maksudnya gini, dulu saya itu habis dapat ijazah sama apa sih itu namanya, dapat ijazah sama transkrip nilai itu saya langsung ajukan untuk transkrip di kampus saya di UNER. Itu sebenarnya sih prosesnya tuh tergantung kampusnya sih sebenarnya. Soalnya di kampus saya tuh agak lama, jadi segera mungkin itu dikumpulkan ke akademiknya itu untuk bisa ditranslate ke bahasa Inggris dan bisa agar bisa segera di-apply ke universitas dan beasiswanya kayak gitu. Nah, setelah teman-teman mendapatkan pilihan jurusan universitas tujuan ini, teman-teman mungkin bisa mempertimbangkan masalah beasiswa. Nah, bentar. Beasiswa apa aja nih persyaratannya? Terus selain itu apa aja sih pembiayaannya gitu? Terus maksudnya biaya ini apa aja yang bisa dibiayai oleh beasiswa tersebut kayak gitu. Dan yang paling penting itu deadline pada tahun itu tuh kapan jadwal pendaftarannya, masih bisa kekejar nggak persiapannya teman-teman pada saat itu juga kayak gitu, karena kan harus dipersiapkan dengan matang ya, karena beberapa beasiswa itu ada maksimal pendaftarannya, maksimal trialnya gitu lah gitu ya. Nah, tipsnya itu berbanyak cari info, sharing pengalaman awardee, termasuk yang pernah gagal mendapat beasiswa gitu. Jadi ya untuk sebagai kita belajar nggak cuman mereka-mereka yang berhasil mendapatkan beasiswa, tapi kita juga bisa belajar ke mereka-mereka juga yang pernah gagal. Nah, dari
dari sini sebetulnya nggak cukup kita bisa mendapatkan informasi-informasi itu, informasi-informasi mengenai jurusan universitasnya dan beasiswa itu dari website. Website itu ada di Education Expo. Kalau teman-teman misalkan sering kan di Surabaya atau di mana itu pasti ada yang ada Education Expo kayak gitu. Dia di hotel-hotel biasanya beberapa education ada di hotel-hotel itu ada. Terus, nah ini yang aku bilang sebenarnya. Kalau misalkan teman-teman ribet mau cari kampus kayak gini-gini kayaknya misalkan sibuk koas, sibuk atau sibuk kerja atau apa, sebenarnya sih ada teman-teman ingin tuh kayak education specialist gitu, jadi kayak konselor pendidikan gitu istilahnya, kayak IDP, kayak kalau pasti teman-teman udah nggak asing lagi dengan nama-nama ini. Kenapa aku nggak nyaranin sih, cuman bisa pakai ini gitu. Yang pertama itu beberapa dari mereka itu gratis, tanpa biaya. Jadi misalkan mereka kalian konsul aja, melakukan konsultasi. Aku tuh pengen ngambil ini nih di sini, enaknya gimana kayak gitu tuh mereka ada apa ya? Mereka ada ada saran gitu loh. Mending yang di sini nih, soalnya yang di sini, kampus ini tuh gini. Itu mereka pasti udah ahlinya mereka gitu. Terus mereka terpercaya. Mudah dan ringkas. Kenapa mudah dan ringkas? Kita tinggal cari. Ini aku ngomongin selain pemilihan kampus juga, mereka juga bisa bantu untuk apply ke universitasnya ya, kayak gitu. Jadi mudah dan ringkas di sini maksud saya itu kalau misalkan kita udah punya persyaratannya ya, ijazahnya, terus transkrip nilainya itu nanti kita tinggal kirim ke mereka. Nah mereka yang mendaftarkan ke kampus-kampus, ini aku ngomong yang di luar negeri ya, gitu. Terus beberapa dari mereka tuh ada fee waiver. Maksudnya gini, fee waiver itu beberapa kampus luar negeri itu meminta kayak biaya pendaftaran lah, biaya pendaftaran untuk mendaftar ke kampus mereka. Biasanya sih ya lumayan lah ya. Kayaknya kemarin kalau salah yang saya dulu tuh 1 sampai 3 juta lah, saya lupa. Kayak gitu. Nah, dengan aku minta tolong ke mereka, kemarin aku pakai IDP yang International Education Specialist ini. Nah, dengan mereka itu tuh bisa gratis tanpa membayar fee pendaftaran itu kayak gitu. Nah, ini menurut saya itu juga cenderung diprioritaskan sama kampus-kampus tersebut karena mereka punya kayak kerjasama yang baik gitu loh, kayak istilah kayak gitu kan. Pasti mereka tuh butuh students kan, dan konselor-konselornya juga butuh butuh nama, butuh pengalaman juga untuk mendaftarkan mahasiswa kayak gitu. Cuman ini kekurangannya sih cuman kayak pengalaman apply universitas tuh minim. Jadi kita tuh kayak minim, kayak gimana sih cara langsung mendaftar ke universitas kayak gitu tuh. Jadi kita nggak bisa meng-apply langsung ke mereka kayak gitu. Oke. Kita lanjut ke scholarship opportunities. Apa aja sih sebenarnya yang beasiswa apa saja sih yang bisa dipakai untuk melakukan master atau S2. Jadi yang pertama ini LPDP. Mungkin beberapa dari teman-teman udah nggak asing lagi ya tentang LPDP. Yang kedua ini PMDSU. Ini juga dari pemerintah Indonesia. Untuk biasanya untuk bukan double degree sih, 4 tahun, tapi bisa untuk jenjang doktor kayak gitu. Terus yang ada Fulbright, ada AAS atau Australian Award Scholarship ini untuk Australia, Chevening untuk ke UK, Fulbright ini ke Amerika, US, terus New Zealand Scholarship, ada Monbuka Fukuso ini ke Jepang. Terus banyak banget kalau misalkan teman-teman mau searching sendiri. Dan sebenarnya beberapa dari beasiswa ini sih cukup persaingannya ketat sih memang. Cuman ya saran saya sih bisa dicoba semuanya sebenarnya gitu. Oke, kan nggak tahu ya kita rezekinya di mana. Nah, saya mau ngomong tentang LPDP nih. Kebetulan kemarin saya sekolah S2-nya itu dibiayai oleh LPDP ini. Nah, ini ada dua. Ini saya merujuk pada tahun
tahun 2020 ya, karena jujur LPDP sendiri ini tiap tahunnya tuh memiliki kayak peraturan yang berbeda-beda seperti itu. Untuk 2020 kemarin ini mereka cuman ada dua jenis beasiswa, yaitu beasiswa perguruan tinggi utama dunia dan yang kedua ada beasiswa pendidik. Yang pertama ini bisa untuk fresh graduate, tapi ini universitasnya tuh benar-benar sangat terbatas, cuma 15, nanti saya lampirkan. Kalau yang pendidik ini untuk guru dan untuk dosen gitu. Nah, apa saja sih biaya yang di-cover oleh LPDP ini? Nah, yang pertama biaya pendidikan benar-benar semuanya itu di-cover sama LPDP, kayak biaya pendidikan nih, biaya SPP-nya, tunjangan buku, biaya penelitian kalau misalkan teman-teman ada tesis, terus biaya seminar internasional. Ini tuh bahkan biaya seminar internasional itu juga dibiayai, misalkan dalam proses teman-teman lagi sekolah nih, terus teman-teman ikut seminar internasional, tapi kemarin pengalaman teman saya kemarin itu cuman mereka yang presentasi poster kayak gitu. Jadi bukan, kalau misalkan jadi peserta tuh, kalau misalkan cuma jadi peserta tuh kayaknya tidak di cover kayak gitu, biaya publikasi jurnal internasional. Jadi misalkan ini maksudnya kalau misalkan teman-teman waktu masa studinya bisa berhasil publikasi jurnal internasional, itu kayak dapat reward gitu loh dari LPDP kayak gitu, berupa uang kayak gitu. Selain biaya pendidikan, juga biaya penduduk juga di cover sama LPDP, seperti transportasi, visa, asuransi kesehatan kayak gitu, sampai tunjangan keluarga, tapi ini untuk khusus yang doktor, program yang PhD. Nah, ini sebagai gambaran aja, yang tahun kemarin itu perguruan tinggi beasiswa yang di cover oleh LPDP itu beneran universitas-universitas yang ternama dunia, ya namanya juga PTUD tadi ya. Itu jadi terbatas cuma 15 ini. Berbeda sama waktu tahun 2017 di mana waktu saya daftar itu benar-benar lebih banyak dari ini, dan ya cukup masih bisa reachable lah beberapa universitasnya tuh kayak gitu. Nah, mungkin teman-teman bingung, penasaran nih, optionsnya apa aja sih kalau misalkan dari dokter gigi itu untuk ambil master, jurusannya apa aja sih? Sebenarnya menurut saya tuh bebas, sebenarnya luas banget pilihannya, nggak cuman lulus mengenai kesehatan misalkan nih, tapi selama persyaratannya terpenuhi, misalkan teman-teman pengen kuliah hukum, misalkan master S2 hukum, sebenarnya sih bisa-bisa aja, tapi selama persyaratan teman-teman tuh bisa mulai. Jadi kan ada hukum kesehatan, hukum kedokteran kalau nggak salah, itu nanti bisa fokus ke sana, itu tuh bisa-bisa aja gitu. Ini saya lampirkan ini yang terbatas mengenai kesehatan aja ya. Misalkan yang non klinikal ada yang Master of Public Health, tentu aja Dental Public Health, terus Global Health ini sama aja kayak International Public Health, terus ada Health Administration, Ethical Management kayak gitu. Ini yang lebih ke istilahnya kayak di balik layar yang bukan non klinikal. Terus yang sebenarnya yang sebelah sini ini juga non klinikal, karena mereka kayak ini loh, title-nya Master of Science. Ini aku sengaja ambil dari salah satu sekolah dentistry yang terbaik di dunia, yang King's College London, kalau teman-teman udah tahu. Nah, yang ini mereka memberikan pilihan yang non klinikal itu ini yang sebagai berikut. Nah, kalau yang klinikal ini maksudnya clinical dentist ini ya mereka ada fase di mana mereka mempelajari pasien juga, mengerjakan pasien gitu. Jadi sebenarnya untuk mengambil yang klinikal ini sebenarnya ada kayak tes tersendiri setahu saya ya. Jadi kayak kita nggak segampang itu untuk ambil yang klinikal ini. Jadi kayak harus penyetaraan gitu loh sama mereka, sama kayak klinikalnya di negara tujuan kayak gitu. Nah, setelah lulus S2 nih apa aja sih pilihannya, bisa kerja di bidang apa sih kayak gitu. Tentu nggak jauh-jauh dari, sebenarnya ini tentu tergantung jurusannya apa aja.
Nah ini cuman contohnya aja. Jadi teman-teman bisa kerja di balik layar, maksudnya health officer atau advisor, bisa jadi peneliti atau researcher, dan tentunya lecturer atau dosen. Nah, kalau misalkan di teman-teman health officer itu bisa di non-government organizations, kan banyak nih sekarang kayak NGO yang bergerak di bidang kesehatan, di mana mereka membantu pemerintah untuk meningkatkan kesehatan rakyat Indonesia juga kayak gitu. Maksudnya masuk ke daerah-daerah kayak gitu. Yang kedua, health sector companies. Kayak misalkan maksud saya ini bisa di rumah sakit atau di perusahaan-perusahaan perusahaan kesehatan lainnya. Terus kalau researcher tentu bisa juga researcher di health sector companies, bisa juga di departemen pemerintah, bisa juga di academic institution kayak di universitas ya. Tentu di dosen juga di academic institution juga. Ya, aku sekarang sedikit sharing nih tentang pengalaman aku sekolah S2 di University of Sydney. Nah, sebenarnya perjalanan aku sampai menjadi mahasiswa di USyd ini nggak mudah, cukup panjang. Jadi pertama waktu aku koas itu tuh aku udah kepikiran nih, nanti aku lulus kayaknya pengen sekolah lagi ya gitu. Iseng gitu. Coba syarat-syaratnya untuk lanjut S2 itu apa aja gitu. Oke, harus nyiapin IELTS ternyata. Oke. Waktu jadi koas kan udah banyak kerjaan juga ya. Jadi aku kemarin sharing itu ngelihat YouTube kayak IELTS tuh apa aja preparationnya kayak gitu. Cuman sesimpel itu, nggak yang fokus les atau apa tuh enggak. Terus setelah jadi lulus dokter gigi 2016, aku tetap lanjutin persiapannya, maksudnya kayak aku tes IELTS kayak gitu. Terus aku fokusin ke aku mantepin mau kampus mana dan pakai beasiswa apa. Terus akhirnya di 2016 itu aku sempat daftar LPDP batch yang terakhir, yang batch terakhir. Jadi dulu tuh yang 2016 tuh ada 1 tahun itu ada 4 batch. Nah, aku masih sempat bisa daftar di batch terakhir. Itu akhir tahun biasanya. Cuman waktu itu aku cuman bisa sampai di tahap seleksi substansi, ternyata belum rezekiku di situ. Akhirnya setelah di tahun berikutnya itu aku nyambi kerja juga, praktek. Terus aku udah pengen daftar AAS nih. AAS itu Australian Awards Scholarships itu, cuman aku juga gagal di situ. Jadi di tahap awal, bahkan gagal di tahap awal, maksudnya tahap administrasi kayak gitu. Oke. Terus aku coba lagi daftar LPDP lagi di tahun itu, dan alhamdulillahnya baru bisa lolos seleksi substansi waktu itu dan bisa melanjutkan kuliah di kampus tujuan di University of Sydney. Jadi tahun depannya saya mulai sambil kuliah. Kebetulan lama kuliahnya cuma 1 tahun. Jadi tahun 2019 aku udah bisa kembali ke Indonesia. Nah, ini sedikit gambar ini kampus utamanya. Nah, belajar apa aja sih di International Public Health? Jadi di International Public Health itu sebenarnya sama kayak Public Health ya, kesehatan masyarakat biasa. Cuman ini tuh fokusnya di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Jadi diharapkan jadi pas aku belajar mengenai Public Health ini, jadi tuh Indonesia tuh emang sering jadi jadi pembahasan diskusi gitu loh. Jadi kayak di Indonesia tuh apa sih, gimana health systemnya, kayak apa aja yang perlu ditingkatkan kayak gitu-gitu. Tapi sebenarnya nggak cuma Indonesia aja, jadi bisa di negara berkembang lainnya kayak yang di Afrika kayak gitu. Nah, diharapkan sebenarnya setelah aku bisa kembali ke Indonesia itu bisa sedikit membantu untuk berkontribusi untuk di public health ini di Indonesia seperti itu. Selain belajar distribusi penyakit di beberapa negara berkembang, saya juga dulu tuh di International Public Health ini juga belajar mengenai health sistem kesehatan secara keseluruhan, terus kebijakan-kebijakannya seperti apa, dan intervensi-intervensi yang dibutuhkan untuk pencegahan dan kontrol penyakit
seperti itu ya, kayak public health secara gambaran secara luas ya. Nah, scopes-nya itu banyak. Jadi di international public health nggak cuma melulu belajar mengenai public health secara garis besar, tapi kita bisa mengambil beberapa mata kuliah seperti kayak tentang non-communicable disease, nutrition, terus kesehatan ibu dan anak juga bisa, health policy juga bisa, kayak gitu. Itu nanti ada beberapa pilihannya di ini, di namanya units ya, units of study. Nah, kalau teman-teman penasaran apa aja sih persyaratannya untuk bisa masuk S2 di international public health ini sebenarnya ini bachelor degree ini kan in medicine, terus bisa dari dentistry juga bisa. Jadi oke, aku pas baca ini bisa masuk nih kayak gitu ya, sesimpel itu sih sebenarnya. Terus cari yang lainnya, akhirnya melengkapi data-data yang lainnya. Terus tentu ada IELTS minimal band score-nya ada 6,5 dan minimum results-nya nggak ada di bawah 6. Kalau ada yang penasaran belajar apa aja sih gitu di international public health ini jadi terdiri dari core units atau mata kuliah wajib seperti ini. Ada Foundations of International Health, Global Disease Burden and Research Methods, terus ada belajar Epidemiology Methods and Uses, sama biostatistik. Ini wajib semua. Ya, aku baca biostatistik aja udah pusing ya, tapi ini wajib ya udah dijalanin aja. Kayak gitu. Sebenarnya nggak jauh beda sama yang dipelajarin waktu S1 dulu. Cuman ini lebih lebih agak mendalam juga sih sebenarnya. Nah, yang ini juga selain core units tuh ada capstone. Jadi maksudnya capstone tuh kayak final project, kayak persyaratan untuk mendapatkan title masternya. Jadi kemarin bisa milih antara 3 ini. Yang pertama International Health Independent Study ini bagi mereka yang mau ngambil tesis gitu. Jadi bagi yang haus akan tantangan, misalnya pengen ngerjain tesis kayak gitu. Cuman bedanya ini mereka masa studinya tuh 1,5 tahun, jadi lebih lama satu semester daripada yang nggak mengambil tesis. Kemarin aku ngambil International Health Project Management, jadi di sini aku ngambil ini sebagai capstone unit untuk bisa lulus mengambil title International Public Health. Sebenarnya sih ini ada beberapa elective units yang lain sebenarnya sih sama, jadi kayak, dan salah satu alasan kenapa aku ambil di International Public Health USIT ini, saya juga bisa mengambil mata kuliah yang ada di kampus FKG. Jadi kemarin aku ngambil preventative dentistry, gimana ya bisa ada relevansi juga kan sama backgroundku di S1 dulu kayak gitu. Nah ini kemarin akhirnya aku ngambil elective units-nya yang ini. Jadi kan tadi yang biostatistik, epidemiologi sama yang dua di atas ini kan core units-nya. Kemarin kebetulan 5 di bawah ini semua pilihan units yang aku ambil. Jadi preventive dentistry, terus aku ngambil juga health systems in developing countries, ada yang international health project management ini capstone unit yang aku ceritain tadi, sama ini primary care in low research setting. Ya. Ini sedikit gambaran aja. Ini kemarin waktu final presentasi sama teman-teman sekelompok. Jadi presentasi mengenai proyek yang pura-puranya diaplikasikan di negara berkembang. Kebetulan kelompok aku tuh kemarin milihnya di Indonesia kayak gitu. Nah, terus selain belajar, terus ada pengalaman juga untuk non akademiknya, kayak jadi volunteer di kegiatan nasional kayak gitu. Terus ini aku mau fokusin ke ini depannya Sydney School of Public Health sih sebenarnya. Ini depan kampus public health-nya di sini. Terus yang ini kayak cultural night gitu. Setelah kami selesai study selama setahun, kayak ini sama teman-teman yang dari segala beberapa negara itu kayak ya makan-makan, terus pakai pakaian adat daerah masing-masing kayak gitu. Ya sesimpel itu sih. Nah, karir pathways-nya kalau ini aku fokusin di international public health ya, itu bisa jadi apa sih? Yang pertama aku udah cerita tadi di awal bisa public health officer,
Jadi kita bisa bekerja langsung ke masyarakat. Misalkan ya pertama kayak ada health project apa nih, ada masalah kesehatan apa di sana, kita bisa intervensi di mana kayak gitu. Terus bisa jadi public health advisor ke government department, ke departemen pemerintahan, kayak kan beberapa di pemerintah kan pasti dibutuhkan advisor juga. Bisa jadi researcher dan lecturer di university. Terus apa sih yang bisa dikerjakan sebagai public health officer itu? Jadi ya itu tadi aku bilang, kalau misalkan ada public health projects, mereka bekerja langsung terjun ke lapangan kayak gitu. Yang kedua bisa melakukan beberapa penelitian untuk mendukung beberapa studies dan meneliti beberapa kecenderungan kesehatan dalam suatu daerah gitu. Nah, bisa kerja di mana? Kalau teman-teman tanya di mana, ya bisa di NGO, bisa di kementerian pemerintahan, bisa di WHO atau di UN. Ini kan pasti bisa sih, multilateral atau bilateral agencies kayak UN atau WHO itu bisa. Banyak sih kalau misalkan job vacancy-nya tuh bisa juga banyak di WHO juga. Ada bisa juga di health service juga bisa, dan tentunya di academic institution, jadi kayak jadi dosen atau bagaimana gitu. Oke, selesai teman-teman. Maaf ya kalau agak belibet ngomongnya. Terima kasih. Udah Meta. Terima kasih ya Dok, udah sharing tentang pengalamannya ambil Mas. Sama-sama. Oh share. Ini gimana? Top share. Oh ya. Ya, terima kasih dokter udah sharing pengalamannya tentang sekolah Master International Public Health ya Dok ya. Nah, selanjutnya kita ngobrol sama Dr. Angela dulu, baru nanti kita bahas sesi diskusi ya teman-teman. Sedikit perkenalan tentang Dr. Angela. Dr. Angela ini masuk FKG Universitas Airlangga pada tahun 2011 dan lulus pada tahun 2016. Kemudian melanjutkan sekolah spesialis kedokteran gigi anak di Universitas Airlangga pada tahun 2017. Beliau ini bekerja sebagai general practitioner dari tahun 2017 sampai 2020 dan lanjut sebagai spesialis kedokteran gigi anak pada tahun 2020 sampai sekarang begitu. Untuk pengalamannya awards and prize-nya, beliau ini second place of environmental painting competition by Surabaya City Government tahun 2001, second place of 50th year missionaries Claris painting competition in San Clara Elementary School tahun 2001 juga, third place of painting competition in Taman Remaja by Dinas PNK Surabaya pada tahun 2001. Beliau ini juga mengikuti short term stay 8 days di School of Dentistry Hiroshima University pada tahun 2016 dan studi excursion program at Pediatric Dentistry and Special Care Dentistry Department di Hiroshima University tahun 2018. Beliau ini beliau ini adalah second place di National Board Examination untuk spesialis kedokteran gigi anak. Begitu ya dokter ya. Ya, monggo dokter Angela untuk sharing pengalamannya tentang spesialis dok. Oke, thank you Meta. Aku share screen dulu ya. Iya dok, silahkan dokter. Selamat malam semuanya. Saya Angela, ya boleh panggil Angela aja. Soalnya Mbak Amalia juga namanya Lala. Hari ini jadi dua Lala. Terus hari ini sebenarnya aku sekadar sharing. Kenapa sih kok aku milih spesialis? Setelah kita kayak mendengar tadi yang presentasinya Mbak Amalia, jujur keren banget sih. Maksudnya dulu saya pernah kayak mikir mau sekolah S2 daripada spesialis. Cuman akhirnya aku end up milih spesialis aja. Oke, aku mungkin start dulu presentasiku ya.
agak receh presentasinya, ya bear with it ya guys. Oke, why do I choose specialist? Sebenarnya pada saat kita kayak setelah lulus dokter gigi, kita pasti pernah nggak sih mikir kayak apa ya yang harus kita pilih gitu loh. Mau kerja apa atau mau sekolah apa? Sebenarnya untuk dokter gigi sendiri kita tuh punya berbagai macam pilihan jenjang karir, nggak cuman kita hanya jadi dokter gigi aja, praktek dokter gigi, titik. Tapi kita bisa memilih pilihan jenjang karir yang lain. Contohnya bisa dengan pilihan jenjang karir seperti di birokrasi, kemudian seperti akademisi, mungkin kalau akademisi seperti jadi dosen, seperti itu. Kemudian kalau peneliti, itu lebih ke researcher. Kemudian dokter industri itu kayak seperti memproduksi sesuatu, misal memproduksi pasta gigi seperti itu, atau sikat gigi yang inovatif. Kemudian atau sebagai GP, General Practitioner, itu dokter gigi biasa. Ya, bukan biasa sih, dokter gigi. Kemudian atau studi spesialis. Jadi ada berbagai macam jenjang karir yang bisa kita pilih pada saat kita itu lulus. Nah, pilihan jenjang karir tersebut itu juga diimbangi dengan pilihan studi ya. Seperti kalau misalnya peneliti, seperti yang tadi Mbak Amalia jelasin, kita kan perlu studi lebih lanjut. Seperti harus studi S2 dulu, yang ke research, seperti itu. Atau seperti akademisi, itu juga memerlukan jenjang studi yang mengikuti, karena kita sebagai dosen pun kita juga dituntut bukan hanya lulusan S1 saja mungkin, seperti itu. Jadi ya mungkin ada requirement sendiri-sendiri seperti itu. Nah, aku akan lebih jelasin ke studi spesialis, karena yang telah aku lalui adalah aku memilih studi spesialis. Nah, sebelumnya aku akan memperkenalin, jadi spesialis kedokteran gigi di Indonesia itu saat ini itu ada 10. Jadi ada spesialis bedah mulut dan maksilofasial, spesialis penyakit mulut, kemudian spesialis periodontia, spesialis konservasi gigi, spesialis kedokteran gigi anak, spesialis ortodonsia, prostodonsia, radiologi kedokteran gigi, forensik odontologi, dan patologi mulut dan maksilofasial. Mungkin yang paling baru itu yang 3 di bawah. Nah, mungkin sedikit untuk kita yang udah belajar di dokter gigi, kita pasti ngerti yang bedah mulut itu seperti apa, penyakit mulut yang belajar apa, periode yang gimana. Mungkin aku akan memberikan sedikit introduction mungkin ya. Kalau bedah mulut itu seperti yang mengerjakan kita yang memerlukan surgery, pembedahan, seperti misalnya paling kasus yang paling sering muncul itu kayak odontektomi misalnya, untuk pencabutan atau operasi gigi bungsu. Kemudian kalau penyakit mulut itu lebih ke lesi-lesi atau kayak di jaringan rongga mulut kita, misalnya sariawan paling gampang kita temui. Itu yang dipelajarin di penyakit mulut. Kemudian kalau periodonsia, perio sendiri itu kan jaringan penyangga gigi, sehingga di periodonsia ini kita belajar tentang jaringan penyangga gigi, seperti ketika kita ingin melakukan implan pada suatu rongga mulut, kita itu memilihnya itu spesialis periodonsia untuk lebih spesialistiknya gitu. Kemudian kalau konservasi gigi itu kan conserving, berarti kan mempertahankan gigi. Seperti kalau gigi-gigi yang sudah mati seperti itu, kita ingin pertahankan, kita pergi ke spesialis konservasi gigi untuk mempertahankan gigi, misalnya dengan perawatan saluran akar. Kemudian kalau spesialis kedokteran gigi anak, dari namanya, ya kita mempelajari tentang anak-anak. Jadi kalau kedokteran gigi anak sendiri, karena itu spesialis yang saya ambil maksudnya, mempelajarinya itu ada 3 hal sih. Kalau di gigi anak itu lebih ke jaringan lunak dan jaringan keras dari
anak di dalam rongga mulut ya. Kemudian yang kedua itu pada tumbuh kembang. Jadi tumbuh kembang itu seperti kita merencanakan pertumbuhan gigi, perkembangan gigi, seperti mencakup juga perawatan ortodonti pada anak. Jadi kalau anak menurut WHO itu yang under 18 itu termasuk di golongan anak-anak. Nah, kita juga melakukan perawatan ortodonti seperti itu. Kemudian yang ketiga itu pada special care dentistry. Jadi anak-anak dan individu yang berkebutuhan khusus. Misalnya anak-anak yang memiliki special care seperti Down syndrome, autis, seperti itu. Kemudian untuk spesialis ortodonsia sendiri yaitu yang merapikan gigi. Jadi misalnya giginya ada maloklusi, ada yang berdesaan, seperti itu kita pergi ke spesialis ortodonsi seperti itu. Kemudian untuk yang prosto itu lebih ke gigi palsu, membuat gigi palsu, kemudian membuat bridge jembatan, kemudian crown itu lebih ke spesialis prostodonti. Kemudian kalau spesialis radiologi kedokteran gigi itu lebih ke ronsen giginya, karena kan radiologi lebih ke ronsennya seperti itu. Kemudian kalau spesialis forensik itu biasanya lebih ke kalau misalnya ada bencana alam seperti itu, atau bencana-bencana misal seperti jatuhnya pesawat AirAsia yang kemarin, itu butuh forensik odontologi untuk memforensik dari misalnya jenazah yang ditemukan. Kita perlu mengidentifikasi, dengan mengidentifikasi dari giginya kita bisa mengenali siapa individu tersebut dengan dicocokkan ke rekam medis yang ada seperti itu. Kemudian atau kalau spesialis patologi mulut dan maksilofasial itu lebih ke patologinya. Itu lebih ke mungkin lebih ke patologi klinis seperti itu, bisa jadi. Kemudian untuk ini saya ambil dari websitenya PDGI. Jadi jumlah dari dokter gigi dan dokter gigi spesialis. Dokter gigi yang ada di Indonesia itu jumlahnya saat ini yaitu 35.363. Dan yang lainnya kita bisa lihat itu dokter gigi spesialis ortodonti, dokter gigi spesialis penyakit mulut. Ini ada jumlahnya sendiri-sendiri di bawahnya ya. Kemudian saya tunjukkan lagi untuk yang next adalah ini di Regio Surabaya, karena saya sendiri berada di Surabaya. Jadi saya akan menunjukkan banyaknya dokter gigi yang ada dan dokter gigi spesialis yang berlokasi di Surabaya. Mungkin hal-hal ini yang bisa jadi pertimbangan dalam kita memilih jenjang karir kita ketika kita lulus jadi dokter gigi. Kita ingin, ini khususnya ke spesialis ya, karena kan kita lagi berbicara dalam konteks kita ingin ke dokter gigi spesialis. Kita ingin melihat lulusan jadi dokter gigi yang dokter gigi saja, atau kita bilangnya GP atau General Practitioner, itu sebesar angka tersebut. Sedang yang menjadi dokter gigi spesialis ini jumlahnya sebanyak berikut. Kemudian next-nya, hal-hal yang perlu kita pikirkan sebelum kita memilih untuk masuk ke spesialis itu kan tidak hanya saya ingin melihat untuk future karir saya seperti apa. Dulu sih, kalau saya sharing ya, kenapa sih kok saya tuh milih ke dokter gigi spesialis anak? Karena saya pertama itu ketika saya lulus jadi dokter gigi, saya tuh magang dulu. Saya mau cari pengalaman dulu. Karena pada saat saya koas atau dokter gigi muda, pas di S1, saya tuh mikir, oh ternyata tuh saya tuh senengnya tuh prosto.
bukan di pedo, bukan di kedokteran gigi anak. Tapi ketika saya tuh magang, saya tuh melihat, karena jujur saya magangnya kan di klinik gigi anak ya. Jadi dan banyak menangani anak-anak. Jadi kemudian saya tuh mikir kayak, oh ternyata jadi dokter gigi anak ini lumayan menarik ya. Dulu tuh pengen jadi spesialis prosto karena ngelihat kita kalau banyak follow dokter gigi yang hits tuh di Instagram tuh kan banyak yang spesialisnya tuh prostodontia sama spesialis konservasi gigi. Karena kan kita melihat yang full mouth rehabilitation. Yang pertamanya giginya before-nya tuh colek, terus kemudian jadi bagus. Itu kan biasanya dilakukan oleh dokter-dokter gigi yang spesialisnya di spesialis konservasi gigi atau di spesialis prostodontia kan. Karena dari yang gigi yang jelek itu kita mau rehabilitasi, jadi gigi yang bagus dan fungsinya baik. Nah, saya itu ya termasuk awam pada saat lulus dokter gigi, ingin ikut yang hits aja gitu loh. Karena kan ngelihatnya wow keren ya dokter ini, kayak wah saya pengen kayak gitu. Makanya saya pertamanya pengen milihnya kok prosto ya, kayaknya masa depannya tuh cerah gitu. Terus ketika saya ikut magang tuh, kan saya melihat oh iya ya, jadi dokter gigi anak itu juga nggak buruk. Dulu pada saat koas, kalau dibandingkan pada saat kerja atau pada saat residen tuh beda. Dulu pada saat saya koas, jadi dokter gigi anak itu, aduh, buncinya banget. Sampai mau nangis rasanya. Maaf ya, pakai bahasa Jawa. Nggak kuat. Soalnya anaknya yang rewel lah. Terus anaknya nangis lah. Padahal pada saat itu tuh kemampuan saya sebagai mahasiswa koas itu cuman mau nembel kelas 1 apa kelas 2 itu kan sudah deredek, udah keringetan sejagung-jagung mungkin. Kayak udah belajar, udah apa, belum tentu di lapangan pada saat kerja di koas di klinik itu seindah teorinya. Kan enggak gitu loh. Apalagi ditambah dengan anaknya rewel, belum kalau mungkin anaknya sakit, nggak jadi di PHP pasien, ya kan? Kayak banyak faktor-faktor X yang mempengaruhi gitu. Jadi pada saat lulus tuh mau pokoknya nggak mau spesialis pedo, no gitu. Terus pada saat magang itu kayak beda. Ternyata pada saat aku magang itu saya melihat kayak oh iya ya, ternyata jadi dokter gigi anak itu nggak seburuk itu gitu loh. Ternyata ada fun-nya untuk menaklukkan anak yang pertamanya rewel, jadi anak itu nurut sama kita, anak itu mau diobati, mau buka mulut, itu happy-nya itu sendiri sih, kayak kepuasannya itu sendiri. Jadi setelah saat itu saya mikir, oh iya ya, jadi dokter gigi anak itu nggak seburuk itu. Terus karena saya kan lulusnya 2016. Akhirnya pada tahun 2017 saya nyoba spesialis. Wong pada saat nyoba spesialis itu loh masih galau. Awal-awal tuh pokoknya wes asal masuk aja wes. Nggak milih dulu spesialisnya apa, asal masuk dulu wes. Soalnya ikut teman-teman semua mau studi spesialis. Jadi tuh pikirannya tuh pendek pol. Jadi nggak pikiran panjang. Pokoknya saya pengen sekolah, pengen jadi spesialis, tapi tuh nggak ada pikiran panjang ke depan. Oh ya, saya tuh pengen karirnya seperti ini, saya tuh pengennya kerjanya kayak gini nanti. Nggak ada pikiran kayak gitu sih, jujur saja. Jadi pikirannya pendek, kayak aduh ya pokoknya pengen lah, soalnya temen lain juga spesialis gitu loh, masa aku nggak spesialis gitu. Jadi sebenarnya itu sangat receh ya gitu alasanku. Cuman karena hari ini saya mau sharing dulu, maksudnya supaya kalian tuh lebih terbuka. Kayak oh ya, ternyata tuh saya nggak cuman boleh ikut-ikutan aja teman-teman untuk ikut spesialis gitu loh. Atau saya ini mau ikut-ikutan, oh iya ya temen yang lain tuh masuk S2 atau masuk spesialis atau mau jadi ini itu jangan ikut-ikutan. Lebih ke kayak oh ya, saya tuh interestnya ini, saya pengennya ini,
Terus kita itu baru research tuh, kita explore. Kayak, oh ya, misalnya saya tuh pengen jadi dokter gigi anak. Kita explore dulu tuh. Misalnya, kompetensi nanti dokter gigi anak itu apa aja. Itu kalau kita Google, itu ketemu. Kayak standar kompetensinya dokter gigi anak, itu yang tahun 2020 itu ada. Jadi kita lihat dulu. Kira-kira kita dengan standar kompetensi dokter gigi anak seperti itu kita pengen nggak sih kerja sebagai dokter gigi anak? Kita harus bisa bayangin, kita bisa imagine gitu loh, kayak oh ya nanti itu saya tuh praktek seperti ini gitu loh. Yang saya kerjakan tuh ini itu kita harus tahu. Sebenarnya tuh idealnya seperti itu. Dulu kan saya nggak ada yang mengarahkan, jadi saya cuman ikut-ikut aja gitu. Kemudian setelah itu kita yang kedua itu harus lihat demand pasar. Misal dulu pada saat saya magang, kebanyakan karena saya magangnya itu di klinik gigi anak, otomatis yang datang kebanyakan pasti anak-anak. Tapi saya mikir, Indonesia ini penduduknya tuh banyak, dan di Indonesia ini ada idiom banyak anak banyak rezeki ya. Kemudian saya mikir, oh berarti ketika banyak anak, jadi kan otomatis anak itu akan terus bertambah terus gitu loh. Kan karena kita itu kan di negara yang berkembang, bukan negara maju. Ketika negara maju itu lebih sedikit punya anak gitu loh, nggak mau punya anak banyak-banyak kayak gitu. Nah, terus saya mikir, oh ya berarti demand pasar akan dokter gigi anak ini banyak, besar gitu loh. Nah, saya cocokin lah match antara interest saya, oh ya saya pengen dokter gigi anak nih, sama demand pasarnya oke gitu loh. Oh ternyata boleh ya dicoba gitu loh. Mungkin seperti itu, lebih ke seperti itu gitu kita mikirnya. Terus yang kedua yang nggak kalah penting tuh kita harus lihat sentra-sentra atau institusi yang menyediakan pendidikan spesialis. Nah, tidak semua institusi yang punya fakultas dokter gigi itu menyediakan pendidikan spesialis untuk mahasiswanya. Seperti di Jawa Timur contohnya. Ya cuman Universitas Airlangga aja yang menyediakan program pendidikan spesialis. Seperti di Jawa Tengah, cuman Universitas Gadjah Mada aja yang menyediakan pendidikan gigi spesialis gitu loh. Jadi kita harus research, cari di institusi mana aja yang mempunyai pendidikan spesialis. Kemudian yang nggak kalah penting, setelah kita lihat tuh universitasnya di mana aja. Karena kan kalau universitas di mana, otomatis kita lihat lokasinya dong. Lokasinya di mana. Nah kebetulan karena saya sendiri kan tinggalnya di Surabaya, oh ya berarti saya ya ke UNER ya. Maklum saya alumni UNER S1-nya, jadi saya pikirnya cetek ya, receh. Jadi mikirnya oh ya udah ke UNER aja, deket gitu kan. Mungkin kalau yang lain mau milih seperti saya dengar ternyata spesialis orto nih bagusnya di institusi A gitu, ya boleh. Cuman saya karena orang tua saya tidak boleh saya sekolah terlalu jauh, jadi ya saya milihnya ya yang deket-deket aja, ya kan. Kemudian kita memikirkan masalah dana nih. Dananya berapa sih gitu ya untuk pendidikan spesialis? Karena kan kalau dibandingkan, misalnya kita membandingkan tuh jenjang-jenjang studi yang lain, mungkin spesialis ini terkenal mahal, ya kan? Nah, kita lihat dulu tuh dananya cocok nggak sama budget kita, ya kan? Mungkin saya pengennya ini, tapi dananya kurang cukup. Mungkin ya kita bisa lebih ke ya udah deh nggak apa-apa. Kita lebih ke lebih ke jinjai aja gitu ya mungkin ya, gitulah. Lebih ke ya udah deh nggak apa-apa gitu loh. Mungkin lebih kayak gitu. Ketika kita memang pengen jadi spesialis ya kan, atau kita lebih ke menabung dulu, kerja dulu.
kemudian kita bisa sampai ke biaya tersebut, bisa nabung dulu sampai biaya X itu yang kita mau spesialis apa. Nah ini saya kasih contoh di slide ini. Ini study fee-nya dari UNER. Saya ngambilnya dari PPMB UNER. Nah, biayanya seperti ini. Kita bisa lihat. Nah, yang paling mahal kan kayak seperti yang ortonia. Terkenal mahal. Yaitu, kita bisa milih sesuai budget kita yang mana. Nah, dulu saya nggak milih yang lain, milihnya yang pedo aja, karena ya saya mikirnya oh iya ya, selain dari yang tadi tuh interest saya sama demand pasar tuh, saya juga mikir kayak oh kelihatannya study fee-nya juga lumayan oke. Kalau kedokteran gigi anak di UNER tuh lumayan harganya paling oke daripada di institusi yang lain. Ya saya bukan promosi ke UNER ya, tapi lebih ke sharing aja. Kemudian juga hal lain, nah admission-nya, penerimaannya. Kita kan mau mempersiapkan jadi dokter gigi spesialis. Kita harus tahu tahapan penerimaan PPDGS. Jadi PPDGS itu apa aja? Nah, tahapannya itu pertama kita registrasi online. Nah, ini aku merujuk pada PPMB yang baru ya, yang 2020 karena 2021 lebih tepatnya, karena kan kita lagi masa pandemi, jadi ada sedikit perbedaan dengan di masaku dulu. Di masaku dulu itu beda karena nggak semua itu online, tapi lebih ke kayak verifikasi dokumen itu nggak online sih, kita datang seperti itu. Kalau yang 2021 ini lebih ke online dan ada ada 4 kali masa periode untuk penerimaannya tuh 4. Jadi semester ganjilnya 2 kali, semester genapnya itu 2 kali. Kalau ketika dulu aku masuk di pendaftaran admissionnya PPDGS pada tahun itu kan 2017, itu setahun cuma sekali kalau yang kedokteran gigi anak. Jadi ya di awal itu toh sekali. Kalau yang tahun ini itu ada 4 kali. Nanti bisa cek sendiri di PPMB UNER. Nah, yang pertama itu registrasi online. Itu biasanya kalau di PPMB UNER yang udah aku cek, itu kita milih dulu. Kalau sekarang tuh milih dulu. Kalau dulu kita tuh bisa milih program studinya, departemennya tuh belakangan. Tapi kalau sekarang kita harus milih dulu. Misal kita mau spesialis prostodontia, ya kita milih dulu. Kita mau masuk ke yang registrasi untuk spesialisasi prostodontia, seperti itu. Jadi nggak boleh milih galau-galau belakangan, nggak boleh. Harus galau di awal nih, milih dulu baru boleh. Ya, registrasi online, kemudian tuh verifikasi dokumen. Nah, hasil verifikasi dokumen ini nanti diberikan hasil verifikasi online-nya itu seperti apa. Kemudian ada periode revisi dokumennya. Misal, kayaknya kurang jelas ini KTP-mu misalnya, kayaknya kurang jelas ya, itu kamu boleh revisi, kasih yang baru. Misalnya gambarnya kurang oke atau gimana, itu boleh. Kemudian setelah itu ada pembayaran biaya pendaftaran. Jadi setiap admission, setiap penerimaan dari PPDGS itu biasanya kamu daftar itu ada biaya pendaftarannya berapa. Nah, itu nanti kalau yang sekarang itu biasanya pakai online ya. Jadi sistemnya transfer, nanti buktinya dikirim kayak gitu. Kalau dulu saya tahun 2017 itu kayak bayar di bank, nanti hasilnya itu kayak resinya itu nanti kita berikan. Nah, kalau ini enggak, lebih ke online ya. Kemudian setelah ada pembayaran, nanti kita boleh ujian TPA dan bahasa Inggris. Nah, ujian TPA dan bahasa Inggris itu nanti kita sudah diseleksi itu dari awal. Jadi hasil ujian TPA kita sama hasil ujian bahasa Inggris kita itu diseleksi dulu. Nah, ini masuk nggak? Kalau kamu udah tereliminasi di awal, ya kamu nggak bisa terus yang ujian bidang spesifik kita. Misal ujian
prostodontia, karena kita kan misalnya memilih spesialis prosto misalnya. Nah, kita nggak boleh ikut yang itu gitu loh. Jadi kita disaring dulu di awal, ujian TPA dan bahasa Inggris ini nilaimu cukup nggak? Bisa masuk nggak? Gitu. Baru ketika setelah itu kita ujian bidang spesifik dan interview. Nah, setelah ujian bidang spesifik dan interview itu kita baru diumumkan finalnya gimana, seperti itu. Nah, untuk jelasnya, kalau di tahun 2020 itu ujian TPA dan bahasa Inggris serta ujian bidang spesifik dan interviewnya itu secara offline. Jadi masih kita datang ke sana, kita pergi ke sana, kita ujian. Nah, untuk yang 2021 ini saya belum tahu gimana, karena saya belum tanya-tanya juga, itu ujiannya secara offline di UNER atau gimana, saya belum tahu. Dan untuk misalnya ketika kita ingin memilih spesialisasi yang lain, kita mungkin harus lihat cek masing-masing websitenya. Oh, soalnya mungkin ada perbedaan antara misalnya UNER, sentra-sentra yang menyediakan program spesialis itu biasanya UNER, UI, Universitas Pajajaran Unpad, UGM, itu biasanya 4 sentra besar yang menyediakan program-program spesialis kedokteran gigi. Itu kita cek dulu tuh websitenya seperti apa, kemudian requirement untuk admissionnya itu apa aja, itu kita cek dulu, kita siapkan dulu. Kemudian, nah, untuk seperti ini saya berikan contoh ya, yang tadi sudah saya jelaskan. Ini jadwalnya dari UNER nih, untuk 2021 kemarin. Nah, pertama ya online registration, ada verifikasi, ada hasilnya dari verifikasi tersebut, kemudian ada periode untuk revisi, nah ada entrance fee payment, kemudian TPA Inggris, kemudian hasilnya gimana dulu, setelah itu baru boleh ujian untuk bidang spesifik dan interviewnya, kemudian baru final announcement. Nah, kita boleh lihat nih, untuk di tahun 2021 itu kita lihat ya, yang di TPA ujiannya itu duluan di Februari, untuk announcement-nya itu baru di Juni. Karena di semester yang gasal ini kan ada 2 gelombang. Nah, nanti gelombang pertama dan gelombang kedua ini sama-sama diseleksi di tanggal 18 Juni ini. Kemudian setelah itu baru ujiannya itu bareng-bareng di yang tanggal 19 Juni, kemudian final announcement-nya itu cuma 1. Jadi gelombangnya ini ada 2. Tapi nanti pengumumannya itu cuma jadi 1 ya, semester ganjil gitu. Itu contohnya seleksinya. Nah, ini tipsnya ya. Kalau aku boleh konklusikan secara singkat, ini ala aku aja. Kalau mau ikut monggo. Nah, pertama itu find your best interest, research and experiences itu worth more than talks. Jadi mungkin kita boleh setelah kita lulus itu kita magang dulu atau kita mau kerja dulu. Aku setelah lulus 2016 itu saya langsung kerja sih. Jadi pas mau lulusan itu langsung cari kayak tempat magang. Oh, saya mau magang di sini. Magang di klinik A. Karena menurut saya kayak lumayan kredibel ya. Kelihatannya saya bisa dapat experience yang banyak dari klinik ini. Gitu. Nah, kita cari dulu tuh. Kita cari-cari kira-kira yang sesuai sama kita, kira-kira yang kita bisa dapat pengalamannya tuh banyak, itu yang di mana, itu kita coba cari-cari dulu. Kemudian kita juga banyak belajar, misal dari pengalaman koas misalnya. Aduh, saya sukanya ini ya, gitu loh. Tapi mungkin ketika kita di praktek nyata, ternyata nggak seindah atau nggak seideal itu pasti kita kerap menemui hal itu gitu loh. Jadi kita harus banyak-banyak pengalaman, itu akan baik untuk menentukan minat kita gitu. Kemudian yang kedua, kita juga cari tentang market dan demand dari masyarakat. Misal demand-nya masyarakat sekarang itu
lebih mungkin mulai banyak yang tahu tentang spesialis dokter gigi. Kalau mungkin di zaman-zaman yang dulu, orang jadi dokter gigi aja, mungkin, oh dokternya ini dokter spesialis gigi ya, gitu. Saya tuh soalnya kerap menemui yang seperti itu. Loh, dokter gigi itu punya spesialis lah. Saya pikir dokter gigi itu sudah spesialis gigi gitu loh. Jadi, tapi di zaman-zaman sekarang yang kita dikit-dikit Google, dikit-dikit kepo ya, kita tuh mulai tahu, mulai melek gitu loh. Jadi kita mungkin lebih lihatnya tuh ke depan. Oh iya ya, kalau sekarang aja orang itu sudah banyak yang tahu tentang dokter gigi spesialis, apalagi di 5 tahun, 10 tahun ke depan. Pasti masyarakat tuh demand-nya akan spesialis tuh semakin tinggi gitu loh. Orang yang mengenal kayak, oh saya ternyata kalau mau operasi cabut gigi belakang, saya harus ke spesialis bedah mulut ya, gitu loh. Ternyata saya nggak ke dokter gigi biasa ya. Saya ini bukan jelekkan dokter gigi biasa, tapi karena dokter gigi spesialis ini memang memiliki sedikit keuntungan karena spesialisnya itu. Kemudian yang ketiga itu match your interest with the demand. Jadi misal nih, oh iya ya, ternyata ini banyak ya orang-orang tuh yang cari dokter gigi spesialis. Misal kalau pada saat tahun-tahun saya pertama kerja di tahun 2017, itu kebanyakan orang taunya dokter gigi, oh kamu spesialis ya, kamu spesialis bedah mulut lah gitu. Spesialis tuh bedah mulut aja gitu loh ya. Banyak yang tahu tuh bedah mulut gitu loh. Yang lain tuh nggak tahu. Spesialis tuh emang spesialis gigi anak sama spesialis gigi orang dewasa itu beda ya. Sampai sekarang saya tuh sering tanya itu. Bedanya apa sih dokter gigi anak sama dokter gigi biasa? Emangnya kalau dokter gigi biasa nggak bisa menanganin gigi anak ya? Kayak gitu. Itu sering ditanyain tuh sering banget. Tapi semakin sekarang, semakin kesini, banyak loh pasien yang lebih kayak memilih, oh ya saya request ya dokter gigi spesialis anak gitu. Jadi ada perbedaan. Padahal masanya kan pendek, dari pertama kali saya kerja 2017 sampai sekarang 2021, itu kan cuman 2017 dulu. Cuman kayak 3 tahun aja itu udah kayak ada perbedaan gitu. Apalagi untuk masa yang lebih panjang gitu. Nah, kemudian kita research ya tentang universitasnya apa aja yang offering specialist program gitu loh. Seperti tadi, misal nih kembali ya, karena saya nih di Pedo, jadi saya yang tahu universitas itu ada 4 sentra yang menyediakan pendidikan spesialis gigi anak. Itu di UI, Unpad, UGM, terakhir UNER. Jadi cuma 4 itu aja sentra besar yang punya program spesialis. Sehingga biasanya kalau ujian kompetensi dokter gigi anak biasanya diseling-seling tuh yang membuat siapa. Jadi misalnya tahun kemarin saya di Unpad seperti itu, atau tahun lalunya lagi di UGM seperti itu. Jadi ditukar-tukar terus. Kemudian education fee-nya, study fee-nya tadi yang sudah saya jelaskan berapa. Kemudian admission requirements-nya, prosedurnya seperti apa, kita cari. Masing-masing universitas pasti punya masing-masing requirements sama masing-masing proseduralnya itu pasti ada perbedaannya. Jadi kita harus jeli-jeli cari yang mana yang kira-kira kita tuh cocok sama kita. Kita requirement-nya kita tuh masuk lah, oke. Gitu. Kemudian yang kelima, kita tuh cari tentang graduates. Misalnya, kita cari, oh lulusannya Universitas A ini gimana sih? Track record-nya seperti apa? Kita cari dulu. Ternyata oke ya, lulusannya dia. Gitu. Kemudian, karirnya seperti apa? Nah, kalau kalian ini lebih ke yang tadi. Kompetensinya apa aja dari spesialis. Karena masing-masing spesialis itu punya standar kompetensi sendiri-sendiri yang berbeda dengan standar kompetensi dokter gigi umum. Kemudian juga keuangan kita harus prepare. Misal, seperti spesialis konservasi gigi, pasti punya beberapa alat yang dibutuhkan untuk kita ketika mempelajari spesialis konservasi gigi. Misal,
kita perlu tuh mempersiapkan endomotor seperti itu atau apex locator seperti itu. Dan itu kan membutuhkan biaya ekstra yang kita harus juga pikirkan di awal. Oh ternyata jangan sampai kita udah masuk tuh, kita udah terjun ke spesialis konservasi, terus kita shock, ternyata kok butuh ini itu ya, banyak ya ternyata keluarnya. Kan kalau misalnya kita nggak punya dana yang cukup, kita kan nanti jadi kayak, waduh nanti jadi bingung gitu loh. Mau meneruskan pendidikan spesialis ini kalau kita nggak punya dananya gitu. Kemudian kita prepare well for the admission. Kita persiapkan dokumen kita, yang kita perlukan tuh apa aja, kita harus siapkan. Kalau saya boleh saran, biasanya itu sekitar 2 bulan sebelumnya, kita tuh udah mulai cek-cek tahu di website. Di websitenya universitasnya, oh kita butuh ini. Biasanya kan butuh tuh SKCK, surat sehat, surat macam-macam sih. STR, kemudian surat ijazah. Kita siapkan dulu hal-hal tersebut. Yang perlu kita legalisir dulu. Karena itu hal-hal sepele, receh, tapi nanti gopo. Kalau nggak siap tuh gopo gitu loh. Jadi kita prepare well dulu admission-nya. Kemudian kita belajar. Kayak TPA, Inggris. Jujur, ya pasti kita perlu mempersiapkan hal itu gitu loh. Kita belajar dulu. Kita TPA butuh apa aja tuh. Kita misalnya tuh beli buku TPA yang biasanya di Gramedia atau toko Gunung Agung. Ya bukan sebut merek ya, toko-toko buku. Kita cari-cari tuh buku-buku TPA, kita mau latihan dulu, biar kita tuh nggak shock ketika kita ujian soalnya kayak gini, kita nggak bisa kerja, kan gopo ya toh. Kita siapin dulu, kita belajar yang baik dulu, kemudian juga jangan lupa belajar bidang yang kita ingin masuk, misal di pedo atau prosto atau konser, kita belajar dulu tentang bidang itu. Nah, kita belajarnya tuh semuanya. Kalau kita rajin, kita bolehlah belajar dari textbook. Tapi kalau saya belajar dari PowerPoint yang lalu-lalu. Atau boleh tuh minta PowerPoint-nya adik kelas, karena PowerPoint-nya adik kelas kan yang paling baru tuh. Jadi kita boleh tuh cari-cari PowerPoint, kita pelajari dulu. Karena pasti seputar dari yang di PowerPoint itu yang kita perlukan untuk jawab pertanyaannya nanti gitu. Nah, kemudian X factors itu do matter. Itu harus berdoa sih. Kita nentuin apa-apa, kalau saya berdoa dulu. Karena menurut saya penting banget untuk kita mau menentukan, kita galau mau masuk apa, mau masuk di departemen yang mana, mau masuk spesialis apa, kita butuh sih X factors ini gitu loh. Jadi kita perlu banget tuh doa. Kita minta ya penerangan. Ya, kemudian ya ini tips-tips dari aku sih. Ya, ada satu lagi tips. Yang penting juga kita harus tanya sih ke kakak kelas yang baru masuk ke spesialis. Tanya-tanya dulu. Kehidupan di spesialis itu seperti apa? Kegiatannya itu apa aja? Kira-kira kita sanggup nggak dengan kondisi kita saat ini? Misal, kondisi kita kan kita bekerja, atau kita misalnya kondisinya ketika kita masuk spesialis kita sudah menikah, punya anak, seperti itu. Kita harus bisa bagi waktu dengan baik. Itu perlu sih kita tanyakan dulu ke kakak kelas yang sudah masuk ke spesialis. Tanya-tanya dulu harus mereka pengalamannya seperti apa, kira-kira membagi waktunya bisa atau enggak. Penting banget, karena itu penting sih. Soalnya ketika masuk spesialis benar-benar prioritasmu itu jadi sekolah, bukan lagi cuman kerja aja, atau itu cuman sambilan. Nggak bisa, karena pertama kali saya inget banget ketika saya masuk ke spesialis, saya di interview, saya ditanyain seperti ini. Kalau kamu masuk spesialis, sekolah itu jadi yang utama. Nggak boleh sekolah itu jadi nomor 2. Jadi, kalau kamu ada kegiatan lain yang di luar sekolah spesialis, itu
menjadi your second priority gitu loh. Jadi misal tuh kamu kerja, waktunya itu bertumpuan dengan kamu sekolah spesialis, ya jelas kamu harus memilih sekolah spesialis, bukan pekerjaanmu itu gitu. Jadi itu harus pinter-pinter bisa bagi waktunya gitu. Kemudian ini sedikit saya sharing tentang di pedo ya, di dokter gigi anak, di spesialis dokter gigi anak. Kegiatannya itu apa aja. Nah, ini aku ngambil di websitenya UNER sih. Nah, misalnya community service, ini lebih ke bakti sosial, baksos. Kita kalau masuk spesialis, itu pasti kita akan melakukan bakti sosial. Seperti misalnya kita pemeriksaan gratis, seperti itu. Nah, dan biasanya kalau community service ini biasanya dilakukan di luar jam sekolah. Jadi, di luar jamnya kita kuliah. Dilakukan itu bisa di hari Sabtu, di hari Minggu, dan kembali lagi sekolah itu prioritas utama. Jadi weekend pun harus kamu melakukan itu gitu loh. Gak ada kata-kata kayak saya nggak bisa, saya ada urusan keluarga, nggak bisa, saya mau liburan, itu nggak bisa. Bener-bener ya spesialis itu yang prioritasmu. Jadi kamu harus ikut gitu. Kemudian yang kedua itu fasilitasnya apa aja. Nah, fasilitasnya di pedonya dokter gigi anaknya UNER itu kita belajarnya itu nggak cuman di dental unit aja, tapi kita juga melakukan perawatan di bawah general anesthesia. Jadi di bius umum, di bawah bius umum itu kita melakukan perawatan dokter gigi anak. Itu mungkin hal yang sangat membedakan dengan spesialisasi yang lain. Karena di pedo, di kedokteran gigi anak, kita bisa melakukan perawatan di bawah general anesthesia. Nanti kita akan pergi ke rumah sakit, kita masuk ke ruang OK, ruang operasi, kita melakukan prosedur perawatannya. Kita tidak melakukan bius lokal atau bius umum atau general anestesianya. Kita tetap membutuhkan bantuan dari sejawat spesialis anestesi, tapi kita nanti melakukan untuk prosedural treatment-nya. Misal, si anak membutuhkan perawatan saluran akar, atau si anak membutuhkan pencabutan yang banyak, multiple extraction kalau kita bilang. Nah, itu kita yang melakukan, tapi yang melakukan bius GA-nya itu ya spesialis anestesianya itu. Kemudian next-nya guest lecture. Nah, ini sering banget sih. Kalau di sekolah spesialis itu biasanya pasti banyak tamu-tamu bisa dari lokal, dosen lokal misalnya dari sentra lain yang datang untuk memberikan lecture ke kita. Jadi nggak cuman kita belajar dari dosen kita aja, dosen kita di universitas kita aja, tapi kita juga belajar dari dosen-dosen tamu. Bisa jadi dosen-dosen tamunya itu yang dari universitas-universitas yang sekolah kamu tuh kerjasama. Nah, ini juga perlu nih kamu cari tahu. Misal di UNER itu seringnya kerjasamanya dengan universitas di Jepang, seperti misalnya di Hiroshima atau Tohoku, Sendai. Kita cari. Nah, kebetulan kayak kemarin saya ada dari guest lecture dari UNPAD seperti itu. Kemudian dari Hiroshima juga ada. Kemudian dari India juga ada. Jadi banyak. Nggak cuman kita dapat dari dosen kita aja, tapi kita juga dapat insights dari dosen-dosen yang luar. Kemudian untuk performance skill ini yang juga ikut menjadi membedakan dengan spesialis yang lain. Kayak di pedo, di dokter gigi anak itu kita nggak cuman hanya di kedokteran gigi anaknya aja, tapi kita juga punya pengalaman di misalnya menari seperti itu. Jadi ada performance-nya gitu, dan itu masuk di skill kita yang kita perlukan untuk nanti lulusnya kita di pedo seperti itu. Kemudian untuk publikasi, aktivitas publikasi ini di media sosial juga di
media informatika. Jadi di biasanya kalau gitu ada di misalnya media sosial, misalnya IG Live seperti itu. Macam-macam sih. Jadi kita harus banyak cari tahu untuk aktivitas publikasinya. Nah, untuk student outbound ini biasanya, nah tadi itu kan kita biasanya kerjasama dengan sentra-sentra universitas yang lain. Biasanya ada kayak setahun sekali, itu ada program studi ekskursi ke universitas lain. Misal ke Hiroshima University, kalau di tahunku, di tahun 2018 itu ada studi ekskursinya untuk pergi ke Hiroshima, kita mengikuti pendidikan di sana, kita jadi ala-ala residennya di sana, kita ikut observasi di departemen pediatriknya sama departemen spesialis special care-nya. Nah, gitu. Kita harus cari tahu. Nah, udah sih. Ini sekian presentasi dari saya. Mungkin kalau ada yang mau kepo-kepo yang lainnya, saya kembalikan ke moderator aja ya. Meta. Maaf ya Mbak, iya Mbak, terima kasih untuk presentasinya Mbak. Itu tadi banyak banget sih dapat insight tentang sekolah spesialis, apa aja yang harus dipertimbangin gitu. Nah ini berhubung waktunya udah mepet kayak gini, pertanyaannya aku ini aja ya Mbak, aku singkat aja ya dari teman-teman. Ini pertanyaannya di kolom chat itu udah lumayan banyak, tapi aku rangkum aja kali ya Mbak ya. Pertama untuk Dokter Amalia, masalah beasiswa dokter, kalau misalnya S2 di Indonesia itu beasiswanya apa aja dok? Gitu. Terus kalau misalnya untuk apply S2 sendiri itu apakah harus lulus dokter gigi dahulu atau dengan S1, ijazah S1 saja bisa mendaftar ke S2 dokter? Tuh. Terus kalau untuk beasiswanya tadi, kalau memang yang di Indonesia itu apa saja dan bisa diakses di mana ya dok? Ya oke. Makasih pertanyaannya ya Matt. Udah dirangkum. Jadi tadi kan udah aku share juga ya. Mungkin aku share lagi. Jadi beasiswanya apa aja yang untuk dalam negeri ya tadi ya? Apa sih? Iya kan? Iya Mbak. Iya, yang buat dalam negeri. Iya. LPDP itu juga menerima untuk pembiayaan beasiswa ke dalam negeri juga. Jadi selain luar negeri juga dalam negeri juga sebenarnya kemarin itu. Bisa di search di webnya. Di webnya tuh ini loh. Di beasiswa ini nih websitenya ini beasiswa.pdp.kemenkeu.go.id di situ. Selain LPDP sebenarnya banyak sih, beasiswa dikti juga ada. Teman-teman bisa searching aja di Google kayak beasiswa S2 di Indonesia gitu. Itu pasti ada rekomendasi beasiswanya. Terus pertanyaan selanjutnya ya Matt ya, tuh apakah harus lulus dokter gigi dulu ya? Enggak. Sejujurnya waktu aku apply itu bisa pakai ijazah S1. Sorry. Halo? Iya dok. Ya. Nah, jadi bisa pakai suara kecil dok. Kecil ya, halo?
Tes. Iya dok, masuk dok suaranya tapi nggak sekeras tadi dok. Sek. Tes. Udah Dok. Oh ya, sorry. Sampai mana tadi? Oh ya, jadi kalau mau daftar S2 itu bisa pakai ijazah S1 aja. Jadi sejujurnya kalau misalkan nih dalam perjalanan waktu S1 di luar negeri, aduh aku kayaknya nggak intuit ya, nggak kedokteran gigi ya, nggak mau lanjut ke klinik, nggak mau ke koas sih gitu. Sebenarnya sih eman kan sebenarnya, cuman ya gimana lagi, jangan kamu harus mengikuti jati hatimu, tapi juga consider yang lain kayak karirnya lagi, kayak dan benar-benar harus matang untuk kedepannya gitu kan. Jadi waktu setelah selesai S1 kalau mau daftar S2 ya silakan aja kayak gitu. Jadi bisa disiapin dari teman-teman waktu sekolah S1-nya. Terus apa lagi ya Mas? Sama itu dok, kalau misalnya sekolah di sana itu bisa kerja juga di kerja di luar negeri. Iya dok. Nggak bisa ya, contohnya misalkan aku kuliah di Sydney kemarin ya, kalau mau kerja sebagai dokter gigi atau sebagai klinisi di luar itu tuh nggak bisa ya, karena di sana tentu ada kayak semacam SIP-nya lah ya, harus ada izinnya juga kan dari PD misalnya, Dentist Association-nya di negara tersebut kayak gitu. Aku ambil contoh di Australia. Kalau misalkan teman-teman mau kerja di sana itu harus mengikuti ujian kayak ujian penyetaraan di Australia kayak gitu. Jadi untuk menyetarakan kompetensi dokter gigi Indonesia yang mau bekerja di Australia, dan itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan effort yang luar biasa, karena ya ujiannya ya tidak mudah ya. Menurut bukan pengalaman sih, sepertinya. Jadi kayak aku sempat tanya-tanya aja kayak gitu. Kecuali kalau teman-teman mau kerja di luar klinisi sebagai dokter gigi misalkan, ya kayak jadi kan di sana kan banyak ya buat part time, ada part time jobs kayak misalkan buat nambah pengalaman, nambah experience, nambah pengalaman, nambah teman kayak gitu tuh bisa aja gitu tuh. Ada work permit-nya kok. Misalkan di Australia aku contoh ya. Jadi kayak visa student itu boleh kerja sebenarnya di Australia itu. Ada maksimal berapa jam seminggu tuh ada kayak gitu. Cuman sebenarnya peraturan tertulis dari LPDP itu tidak membolehkan kita bekerja seperti itu. Jadi kayak harus fokus sekolah seperti itu. Terus apalagi Meta? Sementara itu sih dok. Saya lanjut ke Dr. Angela dulu. Okay. Dok. Iya dok, ini lumayan banyak dok pertanyaannya tentang sekolah spesialis ini juga terkait dengan beasiswa dok. Adakah beasiswa yang bisa untuk sekolah spesialis dokter? Kalau misalnya ada, itu apa saja dok? Kemudian untuk persyaratan masuk spesialis dokter, itu adakah keharusan untuk mendapatkan surat rekomendasi? Kalau misalnya ada, itu dapatnya dari siapa ya dokter? Kemudian IPK-nya ini yang dilihat itu IPK S1 atau profesi atau bagaimana dok? Sama tips and trick dokter untuk bisa keterima sekolah spesialis dokter. Untuk beasiswa sebenarnya aku belum pernah tahu ya ada spesialis yang ada beasiswanya. Cuman kalau kita bekerja di suatu institusi, kita mungkin bisa mendapatkan bantuan untuk biaya pendidikannya. Seperti misal kita bekerja di institusi rumah sakit, atau kita menjadi dosen di suatu universitas, kita bisa mendapat bantuan biaya untuk sekolah spesialis. Kita yang dikirimkan oleh universitas untuk sekolah spesialis seperti itu, sehingga biayanya biasanya dibantu oleh universitas. Nah, seperti itu sih biasanya kalau sejauh yang saya tahu. Untuk masalah surat rekomendasi. Nah, surat rekomendasi ini juga biasanya dapat bila
kita itu bekerja di suatu institusi seperti itu. Kalau kita di jalur yang mandiri, misalnya kita yang kita pengen sendiri kita maju sendiri untuk mendaftar di sekolah spesialis, biasanya tidak menggunakan surat rekomendasi. Nah, tapi kan kalau surat rekomendasi ini agak gimana ya? Kadang-kadang kan kita bisa mendapatkan surat rekomendasi gitu loh. Kalau saya dulu pada saat daftar saya nggak menyertakan surat rekomendasi. Jadi kebetulannya kok ya bisa masuk gitu loh. Tapi mungkin ada beberapa yang memerlukan surat rekomendasi untuk bisa masuk. Biasanya kalau kita punya surat rekomendasi itu biasanya lebih spesial gitu karena biasanya lebih diutamakan yang punya surat rekomendasi. Tapi kita juga lihat surat rekomendasinya itu seperti apa. Kalau surat rekomendasinya kita kayak dari institusi, kita itu dikirim dari institusi, kita mau menyekolahkan misalnya menyekolahkan Angela untuk mengambil spesialis kedokteran gigi anak, kan ada alasan khususnya. Jadi itu lebih diutamakan daripada yang kamu cuman rekomendasinya agak nggak jelas gitu misalnya. Itu biasanya diutamakan memang. Terus untuk tips and trick ya. Tips and tricknya ya yang tadi yang tadi itu ya dok, yang sesuai demand, yang gitu sesuai interest. Sesuai interest kita gimana, seperti itu. Kalau untuk IPK dokter, yang dilihat itu yang mana ya dok? Kalau saya kira itu dua-duanya mungkin ya, karena pada saat kita mendaftar spesialis itu kita dinilai ijazah kita S1 dan ijazah profesi. Jadi sekiranya memang dilihat ijazahnya keduanya, dan yang penting juga itu masa kita lulus tepat waktu atau enggak, itu biasanya dilihat juga. Karena pada saat saya di interview, saya ditanya, kamu ini lulusnya tepat waktu ya? Jadi mungkin itu jadi salah satu juga yang menjadi pertimbangannya untuk bisa masuk spesialis. Tapi ya jangan berkecil hati loh ya. Maksudnya kalau misalnya kita memang kadung ya, kayak misalnya ketika pandemi ini kan kita nggak bisa lulus tepat waktu. Pasti kan ya ada pertimbangan-pertimbangan yang lain yang bisa menjadikan kamu ini bisa masuk seleksinya PPDGS gitu. Nggak cuman satu hal gitu kok. Jadi mereka punya list dan ada poin-poinnya. Jadi misal nih kamu bagusnya di apa yang lain, misalnya kamu masanya agak molor tapi IPK kamu ternyata bagus, kan bisa jadi. Atau misalnya kamu punya prestasi-prestasi yang lain, misal kamu menang presentasi atau seperti yang lain kayak gitu. Itu pasti jadi pertimbangan khusus bagi departemenmu untuk menerima kamu sebagai PPDGS. Gitu sih. Pertanyaan terakhir ya dok ya. Ini dokter, kalau misalnya spesialis kedokteran gigi anak itu dokter dapat magister juga nggak dok? Terus kalau misalnya mau lanjut dokter itu harus sekolah S2 lagi atau gimana dok? Nah, kalau yang saya tahu memang ada di satu sentra itu Universitas Gadjah Mada kalau nggak salah, UGM itu, jadi lulusnya memang lebih lama daripada di tempatnya UNER, tapi mereka memang langsung dapat magisternya juga untuk KGA-nya. Jadi kamu kayak double degree gitu loh. Jadi dapat spesialisnya iya, dapat masternya juga gitu loh. Ketika di posisi yang seperti itu tuh, kamu udah dapat master sama dapat spesialis. Kalau kamu mau program dokter ya kamu langsung sekolah yang S3 gitu. Kalau enggak, kamu mau sekolah dokter lagi, itu harus melewati S2 sih. Kalau kita cuma spesialis aja kayak saya misalnya, cuma spesialis aja mau bisa jadi dokter gitu ya, saya harus sekolah lagi ya, S2 dulu baru S3 seperti itu. Jadi ada jenjang gitu. Oke, mungkin itu dulu sih dokter, soalnya nih waktunya kan udah lebih 15 menit bahkan. Mohon maaf semuanya kalau ada salah kata. Sebelumnya kita foto dulu kali ya dok ya.
Ya, mungkin teman-teman bisa diaktifin videonya, kita tunggu 10 detik kali ya, minta tolong. Oke. Ini ada 14 slide, lumayan banyak ya. Aku hitung ya, dari slide pertama, 1, 2, 3. Oke, lanjut ya. Slide kedua, 1, 2, 3. Oke, next ya. Yang ketiga, 1, 2, 3. Slide keempat, 1, 2, 3. Oke, yang nyala ini sampai slide keempat aja kali ya. Jadi fotonya sampai slide keempat aja kali ya, Dok. Iya, ya. Ikut aja. Ya, teman-teman makasih banyak udah join acara malam ini. Semoga banyak informasi dan manfaat yang bisa diterima. Kalau teman-teman mau upload di story, boleh nanti tag coolon.coolden, coolon.kuliahonline, Dr. Amalia Zulfiana, dan Dr. Angela Kartono. Tuh. Makasih semuanya. Maaf kalau banyak pertanyaan yang masih belum bisa kejawab. Semoga nanti di lain kesempatan nanti kita punya kesempatan lagi untuk ngobrol lebih banyak lagi. Gitu. Mungkin itu aja dari kami. Terima kasih banyak. Oh yes, kami mau promosi Coolon dulu sebentar. Coolon ini adalah educational platform untuk mahasiswa kesehatan. Nanti teman-teman yang berbasis aplikasi. Jadi nanti ini tujuannya untuk membantu teman-teman belajar menghilangkan kebingungan selama waktu kuliah gitu. Itu aja dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman. Makasih juga ya udah join. Makasih waktunya juga, Mas. Iya, untuk pengumuman siapa yang dapat hadiahnya nanti di Instagram @coolon.coolden ya. Jadi pantengin terus Instagram kami. Terima kasih.